Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam prestasi, dan salam Center of Excellence. Perkenalkan, saya Vero Hidayah, Sarjana Sains Ilmu Terapan, Magister Transportasi Laut. Saya adalah salah seorang dosen tetap program studi Diploma 4 Nautika, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT-PT guna memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2025 ini. Melalui media ini, saya akan menjelaskan secara singkat salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program studi Diploma 4 Nautika semester 4 tahun akademik 2024-2025, yaitu mata kuliah pengaturan dan penanganan muatan. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah pengaturan dan penanganan muatan merupakan mata kuliah wajib untuk mencapai keahlian bagi mahasiswa program studi Diploma 4 Nautika yang membahas pengetahuan mendalam tentang pengaturan dan penanganan muatan di atas kapal sesuai jenisnya dan prinsip-prinsip dasar pemuatan yang aman bagi kelaikan kapal dan keselamatan pelayaran. Mata kuliah ini memiliki bobot 1 SKS teori dan 1 SKS praktik. Dengan kode mata kuliah teori adalah N222405810 dan kode mata kuliah praktik adalah N222405920. Mata kuliah pengaturan dan penanganan muatan ini adalah mata kuliah kompetensi wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa program studi Nautika semester 4 dalam 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan pembelajaran, 1 kali pertemuan untuk ujian tengah semester pada pertemuan ke-8 dan 1 kali pertemuan ujian akhir semester pada pertemuan ke-16. Capaian pembelajaran lulusan prodi. Adapun capaian pembelajaran lulusan prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah: yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang kedua, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan, serta mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang ketiga, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Yang keempat, menguasai prinsip-prinsip pengawasan, penyimpanan, pengamanan, perawatan muatan selama perjalanan, pembongkaran muatan, memiliki pengetahuan tentang jenis-jenis, cara perlakuan dan pengangkutan barang berbahaya, serta menguasai konsep stabilitas dan konstruksi kapal untuk menjaga kelaikan kapal. Yang kelima, mampu merencanakan, memastikan kegiatan pemuatan yang aman, melakukan pengawasan, penyimpanan, pengamanan dari perawatan muatan selama perjalanan, serta pembongkaran muatan, serta mampu menemukan kenali perusakan pada ruang muat, tutup palka, dan tangki balas. Yang keenam, mampu melakukan pencegahan, pengendalian, pemadaman kebakaran di kapal, dapat mengoperasikan peralatan keselamatan jiwa dan memberikan pertolongan medis pertama di kapal, serta mampu memberikan kontribusi terhadap keselamatan personil dan kapal, dan mampu mengelola serta mengatur penyediaan perawatan medis di kapal. Capaian pembelajaran mata kuliah. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang dibebankan adalah: 1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya,
serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. 2. Mengkaji kemampuan dalam mengawasi penguatan, penyimpanan, pengamanan, perawatan selama pelayaran dan pembongkaran muatan di pelabuhan. 3. Mengkaji kemampuan dalam mengawasi, melaporkan kecacatan dan kerusakan ruang muat, tutup palka, serta tangki balas dalam setiap kegiatan muatan di kapal. 4. Mengkaji kemampuan dalam merencanakan, memastikan pemuatan, penyimpanan, pengamanan, perawatan selama pelayaran dan pembongkaran muatan di pelabuhan. Yang kelima, mengkaji kemampuan dalam membuat laporan pengujian kerusakan muatan dan ruang muat, serta tutup balas dan tangki muat selanjutnya mengambil tindakan yang tepat. Yang keenam, menguasai kemampuan dalam mengawasi pemuatan, penyimpanan, pengamanan, perawatan selama pelayaran dan pembongkaran muatan di pelabuhan dengan memperhatikan efek dari muatan, termasuk heavy lift, dan pengaruhnya pada kelaikan kapal dan stabilitas kapal dalam melakukan penanganan, penyimpanan, dan pengamatan muatan tersebut. Yang ketujuh, menguasai kemampuan dalam merencanakan, memastikan pemuatan, penyimpanan, pengamanan, perawatan selama pelayaran dan pembongkaran muatan di pelabuhan dengan memperhatikan efek pada trim dan stabilitas pengoperasian muatan, juga memahami peralatan bongkar muat serta pelasingan muatan dan memiliki pengetahuan tentang pengoperasian pada kapal tanker. Yang ketujuh, menguasai kemampuan dalam memuat muatan berbahaya dengan mengacu pada regulasi internasional, standar peraturan dan rekomendasi-rekomendasi dalam pemuatan berbahaya, serta memperhatikan pemuatannya untuk pencegahan selama pemuatan dan perawatan selama pelayaran terhadap muatan tersebut. Kemampuan akhir tiap tahapan pembelajaran. Kemampuan yang diharapkan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah: 1. Mampu memahami dan mendeskripsikan pengaturan dan penanganan muatan geladak. 2. Mampu memahami dan mendeskripsikan pengaturan dan penanganan muatan peti kemas. 3. Mampu memahami dan mendeskripsikan pengaturan dan penanganan muatan curah. 4. Mampu memahami dan mendeskripsikan pengaturan dan penanganan muatan curah biji-bijian. 5. Mampu memahami dan mendeskripsikan pengaturan dan penanganan muatan dingin. 6. Mampu memahami dan mendeskripsikan pengaturan dan penanganan muatan berbahaya. 7. Mampu memahami dan mendeskripsikan pengaturan dan penanganan muatan curah cair. 8. Mampu memahami dan mendeskripsikan tentang perhitungan pemuatan. 9. Mampu memahami dan mendeskripsikan tentang perencanaan pemuatan. 10. Mampu memahami dan mendeskripsikan tentang laporan kerusakan muatan. 11. Mampu memahami dan mendeskripsikan tentang peningkatan program survei kapal dan muatan. Materi pembelajaran. Beberapa topik materi pembelajaran yang saya sampaikan dalam perkuliahan selama 14 kali pertemuan pembelajaran diantaranya adalah pengaturan dan penanganan muatan geladak, pengaturan dan penanganan muatan peti kemas, pengaturan dan penanganan muatan curah, pengaturan dan penanganan muatan curah biji-bijian, pengaturan dan penanganan muatan dingin, pengaturan dan penanganan muatan berbahaya, pengaturan dan penanganan muatan curah cair, perhitungan pemuatan, perencanaan pemuatan, laporan kerusakan pemuatan, peningkatan program survei kapal dan muatan. Metode pembelajaran. Metode pendekatan yang saya gunakan adalah metode DIA, kependekan dari Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery adalah bagaimana saya menyampaikan materi kepada mahasiswa sehingga mereka mampu memahami apa yang saya sampaikan. Dalam menyampaikan materi, saya biasanya menggunakan buku referensi utama berupa buku modul, kemudian bahan ajar pengaturan dan penanganan muatan, serta menyampaikan bahwa modul yang kami susun ini adalah merupakan penyusunan berdasarkan kelompok dosen mata kuliah yang telah ditetapkan. Selain itu, saya juga menyampaikan sebuah slide paparan yang berisi materi untuk setiap sub CPNK atau pada setiap pertemuannya. Inilah aspek delivery yang saya bawakan dalam proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya interaction
atau kita istilahkan dengan istilah I, kegiatan timbal balik atau komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa untuk membahas materi di kelas. Di sini saya menggunakan pembelajaran SCL atau Student Center Learning, di mana pembelajaran ini menekankan partisipasi aktif dari mahasiswa dengan berinteraksi dalam penerapannya, yaitu pada saat di tengah materi saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada mahasiswa agar dapat menilai sejauh mana kemampuan mereka dalam memahami materi yang saya sampaikan. Dan selanjutnya adalah assessment atau E. Saya memberikan penilaian secara objektif kepada mahasiswa guna mengukur kemampuan mereka dalam pembelajaran. Sebelumnya saya sudah menyampaikan kepada mahasiswa mengenai critical point yang menjadi aspek penilaian tentang pembelajaran mata kuliah pengaturan dan penanganan muatan, yang hal ini sudah tertuang dalam rencana pembelajaran semester dan telah dijelaskan pada saat kontrak perkuliahan di awal pertemuan. Sistem penilaian. Sistem penilaian yang saya sampaikan kepada mahasiswa terdiri dari kehadiran dan keaktifan di kelas dengan bobot 10%, kemudian tugas dengan bobot 15%, ujian tengah semester bobot 25%, dan ujian akhir semester dengan bobot 50%. Sistem pembelajaran dilakukan secara tatap muka langsung di kelas dengan metode yang saya gunakan adalah ceramah, tanya jawab, diskusi, dan juga praktikum. Media pembelajaran. Untuk media pembelajaran yang saya gunakan adalah WhatsApp group yang kemudian digunakan untuk berdiskusi dan berkoordinasi dengan para mahasiswa selama bertatap muka. Selain itu, saya juga menggunakan Learning Management System atau LMS, yaitu Edlink, di mana Edlink ini sudah terintegrasi dengan Siakat Cloud yang berfungsi untuk memberikan materi atau share modul dengan mengisi presensi kehadiran siswa dan juga untuk mengumpulkan tugas. Demikianlah pemaparan teknik metode pendekatan dia dalam mata kuliah pengaturan dan penanganan muatan. Berikut adalah cuplikan video singkat tentang aplikasi nyata dia dalam proses pembelajaran dengan mahasiswa di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita ketemu di pertemuan ke-6 di pelajaran pengaturan dan penanganan muatan, yang hari ini memang mungkin agak sedikit berbeda karena dari materi yang sebelumnya kita berbicara tentang di pertemuan pertama tentang apa? Muatan apa? Muatan geladak, ya kan? Kemudian di muatan yang kedua tentang apa pertemuan kedua? Muatan peti kemas. Kemudian yang ketiga muatan curah apa? Curah padat, ya kan? Kemudian yang keempat muatan curah cair. Oke. Nah, sekarang di pertemuan pertemuan ke-6 ini kita akan berbicara tentang muatan barang berbahaya, yang memang aturannya ada aturan khusus tersendiri untuk muatan barang berbahaya ini dalam bentuk peti kemas. Oke. Saya akan coba langsung masuk ke materi biar nanti kalian bisa kita bisa coba diskusikan banyak tentang muatan barang berbahaya ini. Jadi aturan IMDG Code yang sudah ditetapkan oleh International Maritime Organization mulai berlaku di tahun 2010. Jadi sudah mandatory from 1 Januari 2010 bahwa semua keterlibatan personil di darat maupun di atas kapal mereka harus paham tentang IMDG Code ini. Apa sih yang melatar belakangi kenapa IMDG Code ini akhirnya kemudian menjadi sebuah materi yang harus dipahami dan menjadi wajib, bukan hanya di atas kapal tapi juga di darat. Yang pertama, kalian bisa lihat di gambar ini bahwa kemungkinan terjadinya ledakan ataupun bahaya kecelakaan di atas kapal akibat muatan itu besar, terutama khususnya buat muatan-muatan peti kemas. Ini kejadian di tahun 2002, kapal Hanjin yang memang sedang melakukan pengangkutan muatan berbahaya dalam kemasan. Ada fire started in container, cargo included fireworks. Berarti di dalamnya ada apa fireworks?
petasan atau kembang api ya di dalamnya, yang memang biasanya itu dilegalkan untuk diangkut, tinggal bagaimana penanganannya saja. Karena biasanya kalau ada tahun baru atau ada peresmian bangunan atau kota itu biasanya akan ada disediakan pengangkutannya. Kemudian lanjut berikutnya kalian bisa lihat juga bukan hanya Hanjin, Hyundai pun pernah kecelakaan juga. Kejadian Hyundai itu di tahun 2006 ya. Ini lebih parah lagi, bisa kalian lihat kapal kontainer ini sudah merupakan kapal kontainer yang termasuk modern, tapi masih ada kemungkinan untuk terjadi kecelakaan, dalam arti bahwa ada kemungkinan ledakan akibat dari muatan itu sendiri. Nah, kemudian yang menjadi faktor penting lainnya kenapa pemberlakuan MDG Code adalah sekarang ini bukan hanya kemungkinan kita akan celaka, tapi sanksi pidana itu pun akan dikenakan kepada personil yang terlibat, baik di darat maupun di atas kapal dalam sisi pengangkutannya. Lanjut, di sini saya ingin sampaikan bahwa kenapa IMO kemudian menetapkan ini menjadi sebuah aturan yang berlaku di seluruh internasional. Bahwa barang berbahaya itu yang dikemas itu kita anggap suatu barang yang berbahaya, dan bagaimana kita mentransportnya atau membawanya dengan aman. Itu yang menjadi tujuannya. Kemudian di situ juga kita bisa lihat bahwa ada informasi ataupun tentang barang berbahaya tersebut ya, yang memang disampaikan mulai dari jenisnya, kemudian penanganannya, bahkan sampai penempatannya. Jadi AMDG itu mengatur itu. Kemudian ada penunjuk, nanti kita lihat bahwa MDG Code itu ada 3 volume, dan yang volume ketiga itu berisikan tentang bagaimana menanganinya apabila terjadi ledakan. Ya kalau sudah besar kayak tadi yang sudah saya lihatkan, kemungkinan susah untuk melakukan penanganan. Tapi apabila ada kejadian yang kecil masih bisa dilakukan penanganan lebih cepat, maka sisi suplemen di volume 3 itu bisa kita lakukan penanganannya. Lanjut, nanti kalian bisa lihat di sini bahwa AMDG Code dasarnya adalah memberikan suatu sistem bagaimana kita membagi muatan itu dalam bentuk klasifikasinya, ya. Kemudian bagaimana dia bisa mempackingnya. Jadi dia diatur selain klasifikasinya ada 9, mereka mengatur juga packagingnya. Terus kemudian dia mengatur juga bagaimana mengidentifikasikannya, kemudian juga bagaimana dia mendokumentasikannya. Sampai nanti di poin yang terakhir adalah MDG menyiapkan emergency prosedurnya bagaimana apabila terjadi bahaya. Oke, sebenarnya yang menjadi poin pokok dari MDG Code itu, Code merupakan teknis ataupun pedoman pelaksanaan dari aturan konvensi yang telah ditetapkan oleh IMO. Jadi dasar kuatnya MDG Code adalah pertama SOLAS di chapter 7, itu berkaitan dengan transport barang berbahaya, dan MARPOL. Aneks berapa? MARPOL tentang pengangkutan muatan dalam kemasan. Aneks 3. Aneks 3 ya. Jadi MARPOL Aneks 3 yang untuk muatan barang berbahaya dalam kemasan. Oke, kita dari tadi berbicara tentang barang berbahaya. Sekarang apa sih yang dimaksud dengan barang berbahaya itu? Ini. Jadi suatu artikel zat maupun bentuknya bahan yang memang dia bisa membahayakan. Bahaya dalam arti bisa membahayakan manusia, makhluk hidup lainnya, lingkungan maupun properti di atas kapal itu sendiri. Karena dengan pengaruh zat itu mungkin kelihatannya kecil, hanya bentuk partikel ataupun, tapi dia bisa membuat kerusakan yang signifikan. Itu yang dimaksud dengan bahaya. Bahaya ini nanti dapat kita kurangi ataupun kita tingkatkan, itu tergantung dari bagaimana kita melakukan penanganannya. Oke, jadi tadi sudah disampaikan bentuknya bisa mengganggu pernapasan, kemudian bisa beracun jika dikonsumsi, bisa juga apabila terpapar terkena kulit dia bisa melakukan kerusakan, kemudian bahkan bisa meledak, kemudian bisa terbakar hingga menimbulkan radiasi. Jadi yang disebutkan bahaya ini banyak, bukan hanya terbakar, tapi melalui udara pun dia masuk di dalam bagiannya.
Oke, kita masuk ke bagian ada berapa sih yang tadi sudah saya sampaikan berkaitan dengan volume dari muatan barang berbahaya itu sendiri. Kalau kalian lihat di situ di meja kalian sudah ada. Ini MDG code volume 1. Ini MDG code volume 2 yang memang kedua ini adalah isi pokok dari MDG code. Jadi ada 7 bagian di dalamnya. Volume 1 ini berisikan part 1 sampai part 7. Kecuali part 3. Karena apa? Part 3-nya ada di sini semua. Di volume 2. Jadi part 3-nya ini ada di volume 2 semua. Inilah yang berisikan namanya Dangerous Cargo List. Kalau orang bilang MDG Code ada di volume 2 berkaitan barang berbahayanya, di sini dilihatnya. Karena kalau aturannya, ketentuannya ada di sini. Jadi bisa dilihat di sini volume part 1 itu ada sampai dengan 6 ya. Part 1 General Profession, Definition and Training itu di chapter 11 sampai 15. Kemudian part 2 klasifikasi, ada 9 kelas nanti kita perlihatkan. Itu mulai dari chapter 2.0 sampai 2.10. Dan langsung lompat ke part 4. Karena di volume 2 ini isinya semua part 3 tentang Dangerous Cargo List. Jadi kalau mau dilihat bentuk barangnya apa, semuanya lihatnya di volume 2. Nah, terakhir ada penambahan suplemen. Yang tadi saya sampaikan bahwa ini berkaitan dengan bagaimana kita melakukan penanganan apabila terjadi kondisi kecelakaan. Baik, itu dari sisi volume buku-buku yang kita gunakan untuk MDG. Lanjut kita masuk, ada berapa sih klasifikasi dari barang berbahaya tersebut? Ini, jadi ada 9 kelas di dalam MDG Code yang sudah ditetapkan. Yang pertama untuk kelas divisi 11, di mana divisi 11 ini berkaitan dengan bahan yang dapat meledak. Dia dibagi menjadi 6 subdivisi, mulai dari subdivisi 11 ini berkaitan dengan barang yang bisa mengakibatkan ledakan massal, kemudian zat atau barang bahaya yang bisa paling tidak memproyeksikan tetap sebagai bukan bahaya yang bukan meledak massal ya, tapi tetap bisa meledak. Kemudian 1.3 ini merupakan bahan yang memang bisa memproyeksikan bahan yang meledak, tapi itu sama kecil tapi tidak terlalu bentuknya tidak sampai massal yang terkena. Sampai dengan di poin titik 1.6 yang berkaitan dengan artikel yang sangat tidak sensitif dan tidak memiliki bahaya ledakan massal. Tapi dia tetap merupakan bagian dari artikel yang bisa meledak dengan kondisi bahannya. Kemudian di klasifikasi kelas 2 yang berkaitan dengan bahan gas. Jadi kalau tadi bahan yang mudah meledak itu di kelas 1 ada 6 subdivisi. Di bahan gas ini klasifikasi kelas 2 gas ini ada 3. Gas yang mudah terbakar, kemudian yang tidak mudah terbakar dan tidak beracun, dan terakhir 2.3 itu yang mudah beracun. Jadi gas itu ada yang mudah meledak, tapi ada juga yang beracun. Oke, kemudian di klasifikasi kelas 3, cairan yang mudah terbakar. Ini cairan ini bisa melepaskan uap yang mudah terbakar pada atau di bawah titik 60 derajat, ya, titik nyalanya. Dia merupakan titik tekanan uapnya yang nanti akan memudahkan dia terbakar. Dan kalau sudah terbakar, tentunya itu akan sangat fatal sekali ya. Dia tidak ada dibagi subdivisi ya, hanya satu kelas saja. Kemudian di klasifikasi kelas 4, ini kelas 4 adalah bentuknya bentuk padat, solid, yang memang mudah terbakar. Kalau tadi, kalau di kelas 3, ini bentuknya adalah uap ataupun gas yang mudah terbakar. Kemudian kalau di
4.1 ini merupakan zat padat yang mudah terbakar. Ada 4.1, kemudian 4.2, dan 4.3 yang apabila tersentuh dengan air, dia akan memancarkan gas yang mudah terbakar. Jadi dia kalau bercampur dengan air dulu, kemudian dia akan terkontaminasi. Kemudian terakhir di kelas 5.1. Ini 5.1 ini berkaitan dengan zat pengoksidasi. Dapat menyebabkan atau berkontribusi pada kebakaran yang memang akan memudahkan pelepasan terhadap oksigen, ya. Sehingga setelah pelepasan itu akan terjadi kebakaran yang cukup besar. Itu 5.1. Kemudian ada 5.2 berkaitan dengan peroksida organik, di mana ini mengandung zat bahan bakar yang secara termal panas dia akan juga memudahkan bahan itu menjadi terbakar. Lanjut di klasifikasi kelas 6.1, ya. Jadi di kelas 6.1 kalian bisa lihat di sini ada zat yang beracun. Zat beracun ini memiliki kadar kalau kalian sering lihat ada gambar tengkorak, nah di logo labelnya itu merupakan zat beracun, contohnya arsenik dan pestisida ini, ya, yang memang tidak boleh sampai terhirup ataupun tersentuh. Kemudian zat yang menular, terinfeksi. Nah ini kenapa kemudian kalau kalian lihat ada berkaitan dengan kemarin COVID, bakteri, ya itu ini menjadi serangan, bisa menjadi sebuah serangan massal, ya. Apabila kita mengangkut muatan kelas 62, mengakibatkan bakteri, virus, parasit, dan agen lain dapat menyebabkan penyakit pada manusia maupun makhluk hidup lainnya. Kemudian di kelas 7, ini bahan radioaktif. Ini bahan radioaktif seperti ini pasti ada perizinan khususnya, maka pengangkutannya pun berkaitan dengan limbah ataupun radioaktif ini sangat izinnya sangat kuat, ya, sehingga tidak semua sembarangan bisa melakukan pengangkutan ini. Dan ini masuk di klasifikasi kelas 7 untuk radioaktif. Kelas 8 yang perlu kalian pahami juga, ada beberapa zat yang berkaitan dengan korosif yang kita sering dengar asam sulfat. Nah, itu mengakibatkan cukup bahaya apabila terkontaminasi dengan kulit maupun terpapar pada manusia. Itu kita klasifikasikan pada klasifikasi kelas 8. Dan terakhir ada kelas 9, zat dan artikel lain yang memang apabila dari kelas 1 sampai kelas 8 ini tidak tercover, maka zat itu akan masuk ke dalam zat kelas 9. Termasuk zat-zat yang tidak dapat membuat polutan di dalam laut. Dia akan masuk di dalam kelas 9. Nah, itu klasifikasi dari yang IMDG Code yang sudah ditetapkan di dalam IMDG Code sebagai ketetapan internasional dan berlaku secara umum. Ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Silakan. Ada? Saya ingin bertanya, Cap. Ya, silakan. Untuk kelas barang apa saja, Cap, yang berbahaya yang juga berlaku untuk kelompok pengemasan, Cap? Oke, kelas berbahaya yang memang dimasukkan di dalam pengemasan, ya. Kalau dalam semua kelas itu bisa di packing di dalam sebuah kemasan, termasuk juga kalau kalian lihat di sini, ya. Ada beberapa kelas yang memang dijelaskan di dalam NG Code itu di dalam kelas 9 yang menjadi pegangan bahwa kelas 9 ini apabila satu zat yang baru atau kemudian dia menyebabkan polutan pada laut dan tidak tercover di dalam klasifikasi kelas 1 sampai 8, maka dia dimasukkan dalam klasifikasi kelas 9. Jadi semua zat ataupun barang yang ada di sini mungkin tidak tercover di dalam MDG Code ini. Gitu. Ya, jawab ya. Oke, terima kasih Ahmad. Ada lagi yang lain? Ya. Saya ingin bertanya, berapa banyak pengemasan yang dimasukkan dalam MDG Code? Oke,
Jadi di dalam MDG Code itu sendiri kita mengenal ada 3 jenis packing. Jadi packing 1, 2, dan 3 tergantung dari jenis barang yang dibawanya, termasuk dari sisi kuantitasnya dan kualitas yang dibawanya. Karena ada pembatasan jumlah yang bisa diizinkan dalam pengangkutan sebuah muatan barang berbahaya. Makanya packagingnya dibagi menjadi packaging 1, 2, dan 3. Masing-masing itu memiliki jumlah yang berbeda, gitu, ya. Oke, terima kasih, Brigita. Oke, saya lanjutkan ya, sedikit lagi berkaitan dengan muatan barang berbahaya ini. Nanti kalau kalian lihat di sini ada tidak semua barang berbahaya itu bisa kita campurkan. Jadi ada, kan tadi kita sudah tahu klasifikasi itu ada kelas 1 sampai 9. Dalam pembagian kelasnya ada aturan yang memang tidak semua ketentuan kelas itu 1 sampai 9 bisa digabungkan menjadi 1. Nah, nanti kalau kalian lihat di dalam MDG Code, ini ada namanya tabel pemisah antara cairan dan larutan. Jadi ada ketentuannya. Saya contohkan seperti ini. Ini misalkan kalian lihat nanti di tabelnya ada kelas 3 dan 4.3. Kelas 3 dan 4.3. Kita lihat di sini. Ini kelas 3. Misalkan kita ambil packingnya, tunggu sebentar. Kita lihat packagingnya, packaging 1 dengan 4.3. Maka yang diutamakan adalah kelas 4.3 bahaya utamanya. Jadi setiap kelas itu ada mana yang didahulukan untuk menjadi bahaya utamanya. Apabila terjadi sebuah kejadian, maka kita di suplemen ketiganya, di volume 3-nya kita harus tahu mana yang akan kita dahulukan untuk mencegah bahaya lanjutnya. Oke. Kemudian nanti saya berikan kalian tugas dari campuran dan tabel ini. Ada pertanyaan atau berkaitan dengan mana bahaya yang diutamakan. Nanti kalian akan saya berikan tugas latihan dari pertanyaan sini. Kalau kalian lihat di sana, dari campuran yang nomor kelas 4.3 packaging 2 dengan kelas 5.1 packaging 1, mana yang diutamakan bahayanya? Ada yang tahu? Yang nomor 2, ada yang tahu mana yang diutamakan? Yang nomor 2, campuran dari zat di kelas 4.3 packaging 2 dengan kelas 5.1 packaging 1. Kelas 5.1. 5.1. Oke. Ya, kalian lihat di tabel sini ya. Di tabelnya sebentar. Kita lihat di tabelnya dulu. Nah, ini. Packaging berapa tadi? 5.1 dengan 4.3. 4.3, maka yang diutamakan adalah 5.1. Itu, ya. Jadi dengan tabel situ kalian akan bisa lihat bagaimana kalian bisa memisahkan atau mengutamakan muatan barang berbahaya. Oke, menurut saya cukup untuk pembelajaran kita pada hari ini. Nanti saya akan materi seperti biasa akan saya taruh di WhatsApp group dan di add link. Nanti kalian bisa membacanya, terus kemudian termasuk tugas. Jadi tadi sudah saya berikan contoh bagaimana kalian membuat ataupun membaca tabel tersebut. Lebih lanjut nanti kita akan ketemu di pertemuan ke-7 untuk membahas lebih lanjut tentang muatan barang berbahaya ini. Demikian pertemuan kita pada hari ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih semuanya. Sore, terima kasih.